untuk menambah khazanah wawasan Anda dalam agama Islam. Segera Anda ikuti Mutiara Pagi. Pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Kami akan hadirkan Mutiara Pagi untuk dibahasan religi pagi hari ini. Kita nanti akan berbincang-bincang, pendengar, bersama narasumber kita. Nanti akan ada Ustadz Harun Roni MD SPDI, yang pastinya nanti kita akan berbincang-bincang mengenai 3 tingkatan puasa Ramadan di pagi hari ini. Sebelum kita tersambung bersama narasumber kita dengarkan dulu beberapa lagu religi yang akan kami putarkan untuk Anda. Saat buka jangan lupa buah-buahan, saat sahur jangan lupa buah-buahan, karena buah memang sungguh berkhasiat, badan kuat, sehat walafiat. Pilih buah, janganlah buah sembarangan. Pilih buah yang tentu menyehatkan, biar kita jadi orang-orang selamat di dunia sampai di akhirat. Buah apakah itu? Pasti semua juga tahu. Semangat karena Allah. Apa? Ayo pelajari Al-Quran. Jambu, jagalah iman dan kolbu. Jeruk, jangan berbuat buruk. Tapi jangan lupa pisang, pantang iri, sombong dan angkuh. Biar hidup seperti ceri, ceria sepanjang hari. Sombong dan angkuh, biar hidup seperti ceri, ceria sepanjang hari. Semangat karena Allah. Apa? Ayo pelajari Al-Quran. Jambu, jagalah iman dan kolbu. Jeruk, jangan berbuat buruk. Tapi jangan pantang iri, sombong dan angkuh. Biar hidup seperti ceri, ceria sepanjang hari. Semangat karena Allah. Apa? Ayo pelajari Al-Quran. Jambu, jagalah iman dan kolbu. Jeruk, jangan berbuat buruk. Tapi jangan pantang iri, sombong dan angkuh. Biar hidup seperti ceri, ceria sepanjang hari. Tapi jangan lupa pisang, pantang iri, sombong dan angkuh. Biar hidup seperti ceri, ceria sepanjang hari. Bulan suci Ramadan merupakan bulan penuh berkah di mana umat muslim di seluruh dunia berpuasa, melakukan ibadah, dan meningkatkan amalan kebaikan. Pahala dari setiap amalan baik dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan Ramadan. Salah satu amalan yang sangat dianjurkan selama bulan Ramadan adalah sedekah.
Sedekah yang diberikan pada bulan ini akan mendapatkan pahala yang jauh lebih besar dibandingkan dengan sedekah yang diberikan di bulan-bulan lainnya. Sedekah di bulan Ramadan merupakan kesempatan emas bagi umat muslim untuk mengumpulkan pahala sebanyak mungkin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa sedekah memiliki kekuatan untuk menghapus dosa, sebagaimana air memadamkan api. Di bulan Ramadan, setiap amalan baik yang dilakukan umat muslim memiliki potensi untuk menghapus dosa-dosa mereka dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa sedekah yang diberikan secara diam-diam dapat menolak azab neraka. Di bulan Ramadan, saat peluang untuk mendapatkan keberkahan sangat besar. Memberikan sedekah adalah salah satu cara yang efektif untuk menjauhkan diri dari azab neraka. Bulan Ramadan adalah waktu yang tepat untuk menunjukkan kepedulian dan empati kepada sesama, terutama kepada mereka yang membutuhkan. Memberikan sedekah kepada orang-orang yang kurang beruntung merupakan wujud nyata dari nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan yang diajarkan oleh Islam. Melalui sedekah, umat muslim dapat membantu memperbaiki kondisi sosial dan ekonomi masyarakat yang kurang mampu. Sedekah tidak hanya memberikan bantuan materi, tetapi juga memberikan harapan, keberanian, dan semangat kepada mereka yang membutuhkannya. Memberikan sedekah di bulan Ramadan adalah cara yang efektif untuk membangun solidaritas dan persaudaraan di antara umat muslim. Saat umat muslim saling membantu satu sama lain, mereka memperkuat hubungan sosial dan spiritual mereka dalam rangka mencapai tujuan yang lebih mulia. Ramadan RRI, berkah untuk negeri. Ramadan bersama RRI. Ramadan RRI, berkah untuk negeri. Tuhanku memohon, pancarkan cahaya di hidupku, Tuhan. Ku percaya Engkau pasti telah merencanakan yang terbaik untuk diriku, agar ku tak jatuh dan selalu ada di jalanmu. Tak perlu ku lihat tanpa ku mendengar, dapat ku rasakan, selalu ku rasakan betapa besarnya kuasa-Mu, Tuhan. Ku percaya Engkau pasti telah merencanakan yang terbaik untuk diriku, agar ku tak
104 FM RRI Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, waktunya kami ajak Anda untuk bergabung bersama kami di bahasan religi untuk di Mutiara Pagi hari ini. Masih bersama Anda, Mutiara Pagi, hanya di Pro 1 RRI Palembang. Kita sudah tersambung bersama narasumber kita adalah Ustadz Harun Roni, MD SPDI. Kita akan berbincang-bincang mengenai 3 tingkatan puasa Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perbincangan kita pagi hari ini mengenai 3 tingkatan puasa Ramadan, begitu ya Ustadz ya? Ya, Sebelum nanti pendengar bergabung untuk tanya jawab, apa yang mau disampaikan terlebih dahulu untuk membuka kebersamaan kita di pagi hari ini? Silakan Ustadz. ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad miftahi babi rahmatillah wa adada ma fi ilmila salata wa salama bida wa fi mukila wa alihi wa sahbihi wa sallim. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man shama ramadhana wa imanah wa tisaban ghufira ma taqaddama min dhanbi wa ma ta'akhkhar. Yang terhormat Direktur daripada Radio Pro 1 RRI Sumatera Selatan Palembang, serta para personil sekalian, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada subuh hari ini edisi tanggal 12 Ramadan atau 12 Maret 2025 miladiah, kita dapat mengudara berjumpa kembali di Radio Pro 1 RRI Sumatera Selatan Palembang. Mudah-mudahan perjumpaan kita kali ini Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmati kita semua. Salawat dan salam mari kita limpahkan kepada keharibaan kita, junjungan kita, penghulu kita, kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam beserta sahabatnya, para pengikutnya, para pejuangnya, para pecintanya. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Para pemirsa Pro 1 RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada subuh hari ini kita sudah memasuki puasa Ramadan yang ke-12. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbicara masalah tentang bulan Ramadan yang sekarang ini kita sudah melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Yang pertama, Ramadan itu adalah bulan
puasa yang dilaksanakan oleh seorang muslim wal muslimat di seluruh muka bumi ini, berbicara masalah tentang Ramadan memang tidak ada habis-habisnya bila digali dan digali, terus diselusuri di berbagai aspek, ditinjau dari berbagai aspek dalam kehidupan kita saat ini. Puasa Ramadan ada 3 tingkatan. Yang pertama, tingkatan yang pertama adalah puasanya orang-orang awam, atau dengan disebut dengan saum am atau puasa umum yang dilakukan oleh orang-orang atau orang muslim seluruh dunia. Pada umumnya puasa ini adalah hanya menahan daripada lapar dan dahaga, tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan suami istri di siang hari, dan semua hal-hal yang membatalkan puasa itu ditinggalkan. Nah, itulah kategori tingkatan fase puasa Ramadan, kategori yang pertama. Nah, kebanyakan kita hadirin sekalian, persatu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita puasa yang sekarang ini pada umumnya seperti itu. Nah, puasa hanya sekedar menahan lapar, tidak makan dan tidak minum, serta tidak melakukan hubungan suami istri di siang hari. Sedangkan hal-hal yang membatalkan pahala puasa itu tidak dilakukan. Nah, ini model puasa Ramadan yang dilakukan orang muslim, orang beriman, baik dari anak-anak yang remaja sudah akil balik sampai dengan orang dewasa, biasanya melakukan puasa Ramadan setiap tahunnya, cuman bisa menahan lapar dan dahaga. Inilah tingkatan puasa Ramadan yang pertama. Hadirin sekalian, persatu RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan para pendengar pencinta radio RRI di mana saja berada, untuk tingkatan puasa Ramadan yang kedua, yaitu puasa Ramadan orang yang khusus. Nah, ini puasa Ramadan seperti ini, yang tingkatan yang kedua ini, fase yang kedua ini, nah, selain dia tidak makan dan tidak minum, dan seluruh anggota tubuhnya dipuasakan. Ini telinga dipuasakan, mata dipuasakan, pendengaran, dan hal-hal yang lainnya berhubungan dengan fisik, ini ditahan supaya tidak dilakukan, agar tidak membatalkan pahala puasa Ramadan. Nah, ini tingkatan puasa yang kedua. Atau dalam bahasa Arab namanya saum khusus. Nah, ini biasanya puasa ini selain mereka tidak makan dan tidak minum, serta berhubungan layaknya suami istri, mereka juga pendengaran, penglihatan, mereka juga dipuasakan. Mata tidak boleh memandang, melihat sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Telinga tidak mendengarkan hal-hal
yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti mendengar pembicaraan orang yang tidak ada manfaatnya. Misalnya berupa mendengarkan pembicaraan orang lain, riba, dan memfitnah dan sebagainya. Puasa mata misalnya tidak memandang hal-hal yang merusak dari puasa tersebut, ya, yang bisa membangkitkan hawa nafsu ataupun hal-hal yang dilarang oleh agama. Nah, ini puasa tingkatan yang kedua. Biasanya dilakukan orang-orang yang soleh atau orang-orang yang betul taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka selalu menjaga hal tersebut. Ya, jadi selain mereka menahan lapar dan dahaga serta hubungan layak suami istri atau puasa umum, mereka juga seluruh anggota tubuhnya mereka puasakan. Baik puasa bentuknya pendengaran, mata juga dipuasakan, dan serta hubungannya dengan hal-hal yang berupa bentuk fisik mereka juga puasakan. Ini tingkatan yang kedua. Untuk tingkatan yang ketiga, ini lebih luar biasa sekali ini. Satu hadirin sekalian di mana saja berada. Jadi tingkatan puasa Ramadan yang ketiga ini, baik itu tingkatan poin yang pertama tadi maupun yang kedua, ya. Tingkatan yang ketiga ini adalah selain puasa tidak makan, tidak minum, dan meninggalkan yang dilarang oleh agama, puasa yaitu mendengar hal yang dilarang oleh agama, tidak pembicaraan yang tidak berfaedah, serta puasa mata tidak memandang sesuatu yang dilarang oleh agama, dan juga hati mereka juga dipuasakan. Pikiran mereka tidak lagi untuk memikirkan hal-hal yang keduniawian. Mereka fokus puasa tertuju hanya semata-mata kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi tingkatan puasa yang ketiga ini, jadi puasa mata, puasa telinga, puasa lisan, meninggalkan makan dan minum, dan serta meninggalkan hubungan suami istri ketika di siang hari, dan hati mereka, pikiran mereka juga mereka jaga. Tidak memikirkan fokus ke duniawi, tapi lebih kepada keakhiratan. Mereka beribadah puasa semata-mata tertuju ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini tingkatan puasa yang ketiga ini, Pro 1 RRI Sumatera Selatan di mana saja berada. Ini biasanya puasa tingkatan yang ketiga ini hanya dilakukan orang-orang yang istimewa. Dalam bahasa agama, bahasa Arab namanya saum khusus bil khusus. Nah, puasa tingkatan yang ketiga ini hadirin sekalian, Pro 1 RRI Sumatera Selatan Palembang di mana saja berada.
puasa yang tingkatan yang ketiga ini hanya dilakukan orang-orang yang pilihan dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti para anbiya, para nabi, para wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Mereka ini yang melakukan puasa tingkatan yang ketiga, inilah tingkatan yang paling istimewa yang dilakukan oleh orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa taala, kekasih Allah Subhanahu wa taala, para anbiya wal mursalin dan juga para aulia. Nah, hadirin sekalian, para pendengar Pro 1 RRI di mana saja berada, yang jadi pertanyaan, di manakah kita berada di antara tiga macam level puasa ini? Apakah yang level pertama, apakah tingkatan yang kedua, ataukah tingkatan yang ketiga? Memang secara umum hadirin sekalian, kebanyakan umat Islam seluruh dunia, mayoritas ini puasa cuman pada level yang pertama. Syukur-syukur kalau di antara kita mungkin ada yang mempraktekkan, membiasakan serta puasa tingkatan yang kedua. Ini sangat luar biasa sekali. Ini level yang kedua. Apakah kita bisa melaksanakan ibadah puasa kategori tingkatan yang kedua? Jawabannya bisa. Ya, nanti hadirin sekalian ya rahmat Allah Subhanahu wa taala, harusnya dilatih riado terus agar kita masuk kategori tingkatan puasa Ramadan yang kedua. Ya, selain menahan lapar, dahaga, serta hubungan suami istri di siang hari, dan seluruh anggota tubuh juga dipuasakan. Puasa mata, puasa pendengaran, ya, puasa lisan, dan puasa juga kemaluan kita sendiri. Serta umumnya menahan dari yang membatalkan puasa Ramadan. Untuk kategori yang ketiga, menurut saya pribadi itu kemungkinan besar ya hanya orang-orang tertentu saja yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian, Persatu RRI Sumatera Selatan, Palembang, di mana saja berada. Ini saja yang saya jelaskan dari materi tentang 3 tingkatan puasa Ramadan dengan ciri-cirinya. Saya kembalikan kepada para pemirsa dan Mbak Tata yang melanjutkan untuk selanjutnya. Baik, terima kasih Ustadz. Ya. Silakan pendengar, bergabunglah bersama kami di 0711369977. Bisa chat kami di aplikasi RRI Digital dan juga WhatsApp 082179279090. Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum Mbak Tata. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama Ibu Kusmini ya? Iya, Mbak Tata. Ya, silakan Bu Kusmini. Ya, Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya tanyakan Pak Ustadz, seperti Pak Ustadz tadi
nggak boleh mendengar nggak boleh apa-apa itu. Ini ada seorang bapak Pak Ustadz, puasa buka sampai sahur sampai buka itu cuma tidur sama sholat Pak Ustadz. Katanya nggak mau keluar, nggak mau mendengar suara, nggak mau itu apa-apa tadi. Nah itu puasanya gimana Pak Ustadz? Nah itu aja Pak Ustadz, Mbak Tata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Ya, Mbak Tata yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para penanya di radio RRI 1 yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau suami ibu dia melaksanakan puasa Ramadan, hanya kerjanya cuman tidur doang, habis sholat tidur, dan tidak mau mendengar pembicaraan atau suara apapun. Nah, kalau dia habis sholat subuh tidur, ya kalau saya pribadi itu kurang tepat. Karena kalau habis subuh itu kan Rasulullah SAW itu melarang umatnya habis sholat subuh tidur kembali. Itu faedah puasa Ramadannya itu kurang bermanfaat. Tapi yang masuk didengar di sini maksudnya mendengar hal-hal yang tidak berfaedah, yang tidak bermanfaat. Kalau dia puasa Ramadannya mendengar lantunan ayat suci Al-Quran, ya, mendengar zikir, atau mendengar hal-hal yang berhubungan dengan ibadah dia kepada Allah Subhanahu wa taala, itu tidak jadi masalah, Bu, ya. Nah, yang masuk di sini yang level puasa Ramadan tingkatan yang kedua, maksudnya mendengar pembicaraan orang-orang yang tidak bermanfaat, misalnya berupa orang mendengar pembicaraan orang, misalnya ada riba, ngerumpi, atau mendengar pembicaraan rahasia orang lain. Dia mendengarnya, atau kalau bahasa sehari ngupik, itu dilarang. Kenapa? Puasa seperti ini kalau dia mendengar hal-hal yang tidak berfaedah, ada bermanfaat, bahkan bisa mengurangi kadar pahala ibadah puasa Ramadan itu sendiri. Tapi kalau dia puasa Ramadannya dia mendengar hal-hal yang positif, yang bermanfaat, sehingga mendatangkan pahala amal ibadah, tetap bersemangat untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang berhubungan dengan puasa Ramadan, itu tidak jadi masalah, Ibu, ya. Itu saja, Mbak Tata. Baik, lanjut lagi, silakan pendengar. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama Bapak siapa di mana, Pak? Sama Pak Adam di OI. Pak Adam di OI, silakan. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Ustadz nanya Pak Ustadz. Ini masalah kalau tidak sholat kan kita berdoa. Nah, kita dalam berdoa itu memegang tasbih Pak Ustadz, dalam hati nyebut Allah, Allah, Allah sambil kita baca doa, boleh tak itu? Nah, itu baik Pak Ustadz, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dalam berdoa itu kita sambil menyebut Allah, 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 Allah sambil bertasbih gitu. Boleh nggak sebenarnya itu Ustadz? Silakan.
ketika dalam berdoa, kalau kita berdoa tidak jadi masalah kalau kita menyebut Allah, Allah, Allah. Itu lihat dulu keadaannya. Kalau dia berdoa sendiri, alangkah lebih baiknya berdoa itu dengan yang baik-baik. Kalau dia cuma sekedar menyebut zikrullah, Allah, 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 ini kalau saya pribadi, ini tidak jelas hadirin sekalian. Lebih baik dia berdoa itu sebutkan, lapaskan hal yang dia inginkan. Nah, kalau dia sekedar menyebut Allah, Allah, ini kan cuma sekedarnya menyebut-nyebut saja. Inti doanya kan tidak tahu. Nah, di dalam bulan suci Ramadan ini hadirin sekalian, banyak-banyaklah kita untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena doa seorang yang sedang berpuasa di bulan suci Ramadan seperti ini, itu Allah Subhanahu wa taala tidak akan mungkin tidak mengabulkan. Jadi sayang sekali hadis sekalian, kalau kita berdoa cuma kita nyebut Allah, Allah, Allah. Nah, itu bukan doa tapi zikrullah. Hanya mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebutkan apa yang kita inginkan. Ya. Itu saja Mbak Tata. Tidak ada yang lain lagi. Baik. Saya bacakan dulu WhatsApp yang udah masuk di Persatu Palembang dari Pak Romli di Sembawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Pertanyaannya, pada saat kita bekerja ya, ada sebuah aktivitas sambil menundukkan kepala dan tidak menyadari perut tertekan sehingga dapat serasa mengeluarkan cairan dari lambung. Nah, itu tidak disengaja. Apakah batal puasanya? Mohon penjelasannya Ustadz. Gimana tuh Ustadz? Ya, insyaallah. Kalau kita sedang melaksanakan aktivitas bekerja, ya dibarengi dengan kita puasa, tiba-tiba kita mengeluarkan sesuatu dari perut, cairan. Ya, puasanya tidak batal. Karena dia tidak sengaja. Lain halnya kalau dia sengaja memasukkan sesuatu, mengeluarkan sesuatu, tapi biasanya puasa seperti ini tidaklah batal hadirin sekalian. Ya. Karena tidak sengaja. Kita puasa makan minum saja di siang hari dalam keadaan puasa, kalau kita benar-benar lupa, itu kan ketika kita teringat sedang memasukkan misalnya minum, padahal dia pas sedang minum itu dia teringat puasa, itu dimuntahkan. Nah, jangan diteruskan. Nah, kalau bapak yang tadi dia mengeluarkan sesuatu cairan, tidak batal puasanya. Ya, kalau batal puasanya repot ya, seperti kita buang air atau BAB. Ya, kalau mandi batal repot hati sekalian. Nah, itu saja ya Mbak Tata. Yang jelas puasanya tidak batal. Baik. Lanjut lagi silakan pendengar. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak Tata. Pagi. Sama Bapak siapa di mana? Dari Abang Sinaga di Kota Maroke di Golo-Golo, Papua Selatan, Mbak Tata. Baik, terima kasih sudah streaming sebelumnya. Silakan, mau tanya apa nih Bang? Baik, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Pak Ustadz. Saya ini kan orang Medan Pak Ustadz. Kebetulan saya sekarang lagi ditugaskan di Maroke Pak Ustadz. Posisi saya bekerja di PT Pertamina Persero Indonesia. Yang saya pertanyakan Pak Ustadz,
Bapak Ustadz mungkin tahu kan kalau daerah Papua ini kan cara berpakaiannya gimana ibu-ibunya kan. Iya. Nah, jadi saya ini menjalankan puasa. Di samping lain itu yang saya mau pertanyakan kepada Bapak, gimana caranya mengalihkan pandangan mata, tetapi ibu-ibu kalau di Papua tahu sendirilah Mbak Tata ya, Bapak tentara apa-apa semuanya, pokoknya kalau ibu-ibunya kalau sudah dekat-dekat itu ingin memeluk apa-apa, dan mata kita kan selalu memandang yang aneh-aneh di sana. Pertanyaannya itu gimana ya Pak ya cara menghukumnya kalau kita mau menghindari dari ibu-ibu itu? Mohon penjelasannya. Baik. Yang cara baiknya ibaratnya begini Mbak Tata. Nafsu kita nggak ada, tetapi kan mata kita cara mengalihkannya itu gimana supaya nggak batal puasa kita. Baik. Mungkin itu saja Pak Ustadz, Mbak Tata, waktu dan tempatnya saya ucapkan terima kasih. Akhir kata saya tutup dengan wasikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustadz. Iya Mbak Tata, memang kalau di daerah Papua sana kan, ya kalau dari segi pakaiannya ya tidak bisa kita salahkan karena adat istiadat kita berbeda. Yang berkenaan yang ditanyakan oleh Bapak tadi, ada dalam keadaan berpuasa ketika berjumpa dengan orang-orang Papua, baik bapak-bapaknya ataupun ibu-ibunya, kalau kita dalam keadaan berpuasa, mereka misalnya meluk, tidak ada masalah. Ya, walaupun kita melihat mungkin auratnya, tapi yang jelas nilai pahala puasa kita batal. Tapi puasanya tetap sah dia. Cuman pahala puasanya saja dari segi penglihatan itu sudah batal, ya, batal pahala puasanya. Ya. Jadi kalau dia ngajak hubungan layak suami istri, nah itu sudah batal, jelas puasanya batal, pahalanya puasanya batal. Tapi ketika kita berkomunikasi, bersosialisasi dengan orang Papua yang berada di sana, tidak jadi masalah. Cuman nilai pahala saja yang batal. Ya, jadi puasanya tidak batal. Amal ibadahnya saja yang hangus. Ya, tapi jangan dilihat niat. Ya sepintas saja. Ya kalau kami di sini kan tidak tahu. Itu ya. Jadi puasa Ramadannya tetap sah, ya. Ya, tapi pahala amal ibadahnya saja yang hangus. Karena melihat sesuatu aurat lawan jenis. Nah, itu saja. Yang penting itu Bapak tetap bekerja sana, tetap bersosialisasi, ya. Jangan sampai orang Papua, baik bapak-bapak dan ibu-ibunya atau masyarakat di sana jadi tersinggung. Ya. Enggak apa-apa ini Pak. Ya, sikan Mbak. Baik Ustadz, Pak Sinaga tadi pendengar terakhir kita ya untuk di pagi hari ini. Untuk semua pertanyaan sudah dijawab juga, baik telepon maupun WhatsApp. Sebelum diakhiri, singkat saja Ustadz untuk menutup kebersamaan kita di pagi hari ini, apa yang mau disampaikan? Silakan Ustadz. Baik Mbak Tata, para Pro 1 RRI Sumatera Selatan, Palembang, di mana saja berada. Intinya puasa Ramadan kita ini teruslah untuk kita berusaha semaksimal mungkin agar kualitas ibadah puasa kita terus dibenahi sambil terus belajar. Yang mana hal-hal yang membatalkan amal pahala puasa ataupun puasa itu tersendiri agar terus diperbaiki, agar puasa kita betul-betul berkualitas di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi puasa Ramadan seperti ini, hadirin sekalian,
kita mungkin kalau saya pribadi kita akan mungkin puasa Ramadan kita menaiki level yang ketiga. Paling mentok lah itu di level yang pertama dan kedua. Syukur-syukur Mbak Tata kalau kita puasa Ramadan itu masuk level yang kategori yang kedua. Nah, tinggal lagi kita mempelajari ilmunya dan terus untuk mempraktekkannya. Mudah-mudahan hadis sekalian di mana saja berada, Pro 1 RRI Sumatera Selatan di mana saja berada, mudah-mudahan puasa Ramadan kita masuk pada kategori level tingkatan yang kedua. Tinggal usaha diri kita bagaimana saja. Nah, ini saja Mbak Kata sedikit yang saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Baik, terima Amin, ya kasih. Rabbal Alamin. Baik Ustadz, terima kasih banyak waktunya bersama RRI Pro 1 Palembang di pagi hari ini. Selamat melanjutkan puasa Ustadz, menjalankan ibadah puasa. Sehat selalu. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, terima kasih juga untuk Anda yang sudah bergabung bersama kami. Kita sudah berbincang-bincang bersama narasumber kita adalah Ustadz Harun Roni MD SPDI mengenai 3 tingkatan puasa Ramadan. Selanjutnya kami akan sampaikan informasi lewat berita pukul 6 waktu Indonesia Barat masih di Palembang pagi ini. Baru saja Anda ikuti Mutiara Pagi